warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Rizky Aldi Channel, yang dimana Rizky Aldi Channel mencari informasi tentang sejarah Keraton Kasepuhan, yaitu Jawa Barat, khususnya kota Cirebon sendiri. Nah, yang dimana saya di sini ditemani Raden Nanung, ya, dia sebagai narasumber kita akan mengorek tentang arsitektur keraton, batik, bentuk bangunannya seperti apa, gapura, dan peninggalan sejarah serta tiket itu seperti apa, jam bukanya gimana. Kita langsung tanyakan saja kepada Raden Nanung. Nah, terlebih dahulu saya ucapkan selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara-saudari pemirsa dimanapun saudara-saudari berada. Di Rizky Channel ini kita akan membahas mengenai fokusnya, yaitu mengenai bangunan-bangunan yang ada di Keraton Kasepuhan. Nah, ini di sini kita sedang berada di lokasi Siti Hinggil. Siti Hinggil ini suatu area di mana raja dan para pengiringnya kalau mau ada acara kenegaraan itu beliau berada di sini menyaksikan acara kenegaraan diselenggarakan di alun-alun. Nah, dari sini. Nah, nampak bangunan-bangunan di sini yang kita lihat di sini. Nah, ini bangunan ini namanya joglo. Joglo itu suatu bangunan yang tengahnya mencuat ke atas dan sampingnya itu rendah. Nah, ini mengandung filosofi kalau kita itu mencuat ke atas berarti memuja Tuhan. Nah, kalau rendah itu berarti kita rendah di depan Yang Maha Kuasa, atau hidup itu harus rendah hati. Atau bisa diterjemahkan sebagai penghormatan tamu itu kepada tuan rumah. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, jadi bangunan seperti ini adalah bangunan tipe atau model zaman dahulu, sejak zaman kerajaan. Jadi dulu itu karena bangsa kita itu tinggal di daerah tropis, maka daerah ini penghasil kayu. Makanya bangunan-bangunan zaman dulu itu kebanyakannya terbuat dari kayu. Nah, salah satunya contohnya ini. Nah, ini dibuat terbuka, seperti joglo itu terbuka seperti ini dengan tiangnya ini di tengahnya ini 4. Ini salah satu contohnya saja, ya. Ini adalah salah satu contoh salah satu bangunan namanya Sri Manganti yang berada di lokasi Siti Hinggil. Nah, ini diapit oleh 4 tiang yang lain, jadi jumlahnya 8. Nah, 8 sendiri mengandung arti 8 penjuru mata angin, atau tiangnya di 4 tengahnya itu 4 penjuru mata angin seperti timur, barat, utara, selatan, yang lainnya dilengkapi barat daya, barat laut, tenggara. Nah, seperti itu. Nah, di sini dihiasi oleh, di atasnya kita lihat itu tumpang sari namanya, yang ada ukirannya. Nah, itu ukiran-ukiran batik Jawa. Nah, silakan barangkali itu lebih dekat lagi kita lihat, ya. Lebih dekat, batik-batiknya itu ada yang bawahnya itu walang, ya, itu seperti gigi belalang. Nah, seperti itu. Nah, ini. Kemudian di atasnya ada geometris, itu batik. Nah, seperti ini batik yang saya pakai ini. Nah, ini mempunyai kemiripan, ya. Ini batik seperti itu, ya. Kelihatan, ya, yang nomor 2, ya, itu di atas. Kemudian ada tritis, kawungan, yaitu daun. Nah, seperti itu adalah batik-batik Jawa. Itu pengaruh batik Jawa. Jadi Cirebon ini kebudayaan dan seninya itu bercampur antara Jawa dan Sunda. Nah, kebetulan Keraton Kasepuhan ini dulunya dibangun, arsiteknya dari Jawa, namanya Raden Sepat. Nah, beliau orang Demak, keturunan dari Majapahit. Nah, makanya membangun bangunan di Siti Hinggil ini, bangunannya bentuknya candi bentar. Ya, candi itu bentar itu tumpukan bata merah. Jadi pada waktu itu masih musim. Jadi kerajaan-kerajaan waktu awal muda berdirinya dengan kerajaan-kerajaan Hindu terakhir itu mempunyai kemiripan, bangunan-bangunannya candi bentar. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke yang lainnya, mari. Nah, bangunan ini kemudian di bawahnya itu terdapat juga motif-motif batik sama seperti ini. Nah, ini, ya, ini tritis namanya, ya. Jadi seperti tetesan air begitu.
Sama juga seperti itu. Nah, kalau itu adalah bentuk persegi empat, yang ini yang dibuat itu atas bawahnya itu ujung kanan kirinya itu runcing begitu. Jadi sama aja dengan wajik. Jadi katanya ini motif wajik, seperti itu. Nah, itu di bagian bawahnya. difungsikannya sebagai apa? Kalau yang ini fungsinya sebagai tempatnya panglima perang atau pengawal pribadinya raja tinggal di sini. Nah, kalau yang tadi kita liput itu Sri Manganti, tempat pengawal raja. Nah, kalau ini tempatnya raja, ya, bertempat di sini. Kemudian di ujung di sebelah sana itu tempatnya jaksa. Nah, itu di sana juga terdapat ukiran-ukiran. Nah, mari kita lihat. Dua tiang ini di sini untuk menandakan 2 kalimat syahadat artinya. Kemudian ini adalah ukiran-ukiran batiknya seperti ini, dan bangunan ini amblas bablas ke dalam. Ya, jadi orang yang duduk itu di sini itu sampai kening itu tidak terlihat. Ini dibuat merendah, artinya aparat negara itu, aparat hukum itu harus taat dengan hukum atau ketentuan Allah begitu, makanya dia rendah seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, itu bisa dilihat, itu motif itu batiknya. Kemudian itu juga sama. Nah, itu punya artis sendiri. Nah, Kalau ini difungsikannya sebagai apa, gapura? gapura ini pintu masuk. Pintu masuk di sini juga terdapat ukiran-ukiran, ini selimpat dan. Nah, ini simbol silaturahmi maksudnya. Nah, ini kawungan atau daun, lambang kesuburan. Kalau ini tritis, nah, begitu. Nah, ini motif-motif di kerajaan-kerajaan Hindu seperti ini. Juga terdapat ukiran-ukiran Majapahit yang pengaruh dari Bali seperti itu. Nah, kita lihat. Nah, ini ukiran-ukiran sejak tahun 1529, cukup tua, sudah 500 tahun. Apa usianya? Nah, di sini juga ditanami pohon-pohon. Pohon-pohon ini seperti sawah kecik, ini artinya perbuatan becik atau baik. Jadi maksudnya intinya pemerintahan di sini haruslah baik, maksudnya seperti itulah. Mari kita sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rizky Aldi Channel, yang dimana Rizky Aldi Channel masih mencari informasi tentang keraton Kasepuhan ini. Ada yang saya ingin tanyakan lagi karena semua orang juga belum tahu gitu ya. Karena di depan ada tiket dan jam bukanya itu gimana? Jam bukanya itu jam 8, tiketnya untuk umum itu Rp15.000, untuk pelajar Rp10.000. Baiklah, untuk tahu tiketnya kita tanya aja sama rombongan pengunjung, boleh? Mari silakan. Minta ibu mau ambil contoh tiket. Adek punya tiket? Maaf. Nah, ini kita bisa lihat contoh tiketnya. Ada ibu. Nah, ini seperti ini. Nah, ini contoh tiketnya. Ya. Ini untuk umum. Ya. Nah, ini untuk umum. Kemudian yang ini untuk pelajar. Ya. Nah, begitu. Ya, terima kasih banyak ya Ibu. Terima kasih banyak ya. Ya, mari kita. Nah, sekarang kita berada di suatu bangunan namanya Pengada. Nah, akan saya perluas lagi arti dan maknanya, di mana joglo ini seperti yang tadi kita lihat di Siti Hinggil, juga contoh bangunan joglo-joglo ada di tempat yang lain seperti ini, bangunan Pengada. Nah, kita lihat tiang di tengahnya ini 4. Nah, tiang di sini 4 mengartikan lain. Ini yaitu artinya sedulur papat 5 pancer. Jadi ini di sini
dalam suatu gedung itu harus disangka empat bangunan seperti ini. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi yang namanya joglo itu tiangnya itu berbeda-beda jumlahnya, begitu ya. Kalau tiang-tiang ini tambahan, begitu. Yang ini, nah kalau itu yang asli bagian sananya juga 4, yang ini, begitu. Nah kemudian keraton juga seni arsitekturnya itu dipengaruhi oleh Feng Shui, di mana kalau membuat akses masuk jalan ke dalam itu tidak boleh lurus, dia harus bengkok. Nah kita masuk lewat pintu regol yang bengkok arahnya. Nah ini seni arsitektur seperti ini adalah sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Nah ini namanya pintu regol. Pintu regol itu di atasnya itu ada atapnya. Kalau gapura, nah seperti itu tumpukan bata. Nah itu bisa kita lihat, itu tumpukan bata. Nah itu ada logo apa? Nah ini logo kesultanan. Ini menggambarkan ini tertutup kepalanya Dewa Krishna. Itu ke sana ada pintu regol yang keduanya, di mana kalau kita lihat nanti itu arahnya bengkok, dengan catatan kita lihatnya dari pintu regol kedua. Mari kita lihat dari pintu regol 2. Nah ini pintu regol kedua. Nah kita lihat ya, ini titik tengahnya, kita lihat ke arah sana, ke pintu regol ke-1. Nah itu arahnya bengkok, arahnya ke tenggara, tidak lurus. Nah ini jadi falsafah hidupnya kita itu, hidup itu tidak boleh kebablasan, jadi harus ada kendali, makanya harus dibengkokkan, begitu. Ini diterapkan di keraton, fungsinya untuk mengelabui para pengintai. Jadi dulu kalau ada penyusup berhasil masuk ke keraton, mereka tidak bisa mengamati atau menentukan titik adanya pejabat dalam keraton atau raja ada di mana. Maka keraton itu arahnya berbelok-belok juga, dia tidak lurus. Nah itu, nah ini titik tengah dari gapura wadasan berandanya keraton. Kalau ditarik, ini mentoknya ke sini, di pinggirnya pintu regol 1. Nah ini lurusnya sama ini. Jadi tidak di titik tiang, tidak di titik tengah pintu regol, tidak. Ya, itu berbelok arahnya. Nah kita langsung lanjutkan ke dalam. Bentar Mas, gitu Mas. Ya, ini kita lihat ya, di sini keratonnya, ini bangunan inti keraton. Nah disinilah pemerintah Cirebon dulu menerima tamu, yaitu kepala-kepala wilayah atau masyarakatnya yang menghadap kepada raja. Mereka akan menghadap kepada menteri atau perdana menteri dulu di sini. Itu namanya Jinempang Rawit. Nah di Jinempang Rawit itu terdapat percampuran seni arsitektur antara Jawa dan juga bergaya Eropa. Ini wajar karena dulu Belanda masuk ke sini dan mempengaruhi seni bangunan yang ada di sini. Nah nampak itu ada pilar-pilar, itu bangunan model Eropa. Sementara kalau yang dicat dengan warna hijau atau kayu, itu ya berbahan kayu, itu Jawa. Nah mari kita lihat di dalam. Tiga. Ya, ini kita di ruangan Jinempang Rawit ya. Jinem itu artinya tempat tugas, Pangrawit itu artinya halus. Jadi setiap tamu yang masuk ke keraton itu harus memiliki perilaku yang halus. Jadi dimulai dari ruangan ini semuanya harus serba halus. Jadi cara bicaranya, kemudian juga perilakunya itu harus sopan dan halus. Nah ini kita lihat, ini pilar-pilar yang saya sebutkan tadi, ini gaya Eropa ya. Ini juga tembok-temboknya ini ditempelkan oleh porselen-porselen peninggalan dari Belanda. Nah di sini terdapat tiang 4 juga, yang filosofinya sedulur papat 5 pancer. Nah ini atau 4 penjuru mata angin. Nah ini inilah yang dinamakan bangunan ini joglo. Nah ini bagian tengahnya, nanti kalau kita lihat dari luar,
ini mencuat ke atas. Nah, kita lebih mudahnya langsung saja tembak dari sini. Nah, itu di situ seperti itu. Ya, seperti itu. Kemudian juga seperti itu. Nah, itu lunjuk. Nah, di sana di atasnya kita lihat itu seperti di atasnya itu mungungannya itu dia melengkung, ya cembung. Nah, itu pengaruh dari Cina. Nah, menurut mitosnya dari Cina, kata orang Cina itu jadi itu dijaga oleh dewa. Jadi kalau seumpamanya ada setan yang bertengkar di atas itu mereka akan tergelincir. Ya, filosofi itunya artinya seperti itu. Ya, ini hanya mempengaruhi seni bangunan aja begitu. Selanjutnya filosofi dibungkus dengan filosofi Islam begitu. Jadi seni arsitektur di sini campuran. Kedatangan bangsa Eropa berpengaruh pada kondisi bangunan. Kemudian juga Jawa, ketika pengaruh masuk maka Jawa. Kemudian Cina masuk maka bentuknya seperti bangunan di Cina. Seperti ini kita pintu saja. Ini di sini pintu pengaruh dari Cina. Nah, ini. Ya. Begitu. Itu selalu dulu itu tiap ruangan itu persegi 4. Bagian depan dari keraton itu ada beranda bersegi 4, di sananya itu terbuka. Nah, seperti ini buka. Nah, ini kita lihat berkeliling, ini persegi 4. Nah, begitu ya. Kemudian ke sini masuk lagi ke dalam ya, ke sana. Nah, itu adalah singgasana raja. Di kanan kirinya koridornya itu ada tiang-tiang yang mengapit. Ini tiang yang putih, ini semuanya adalah melambangkan simbol rukun iman. Ya. Kemudian 4-nya itu 4 penjuru mata angin ke dalam juga sama. Ya, ini kita lihat tiangnya, ini yang asli Jawa. Ini di sini terdapat ukiran yang kita namakan sapit urang seperti ini. Jadi simbol ini capit itu penguat, jadi gitu. Jadi bangunan ini harus bangunan yang kuat, kokoh, sama aja dengan pendirian kita, iman kita, dan juga peradaban kebudayaan kita itu harus kuat seperti ini. Ya, nah seperti ini. Terus di sangga itu ujungnya itu ada belandar dan pengeret. Kemudian di atasnya itu tiangnya itu selalu ada simbol bintang 8. Yang menandakan 8 penjuru mata angin. Artinya falsafah hidup kita itu harus tegar menghadapi cobaan dari arah 8 penjuru mata angin, maksudnya begitu. Ya. Ini dari apa, Mak? Ambilnya dari bentuk mana gitu? Nah, ini Cina campur dengan Jawa, begitu. Sebetulnya dari dulu juga sebetulnya ini sebelum dipengaruhi oleh Cina, kita mempunyai peradaban yang sama dengan Cina mengenai bentuk bangunannya, Joglo. Itu jadi bukan berarti 100% kita itu ngambil dari Cina, pengaruh dari Cina, enggak. Dari dulu juga sebetulnya bangsa kita sudah mengenal bangunan seperti ini sebelum Cina itu mempunyai hubungan dengan Cina. Itu seperti zamannya leluhurnya Sunan Gunung Jati, yaitu Raden Walangsungsang atau Prabu Siliwangi pernah kedatangan Laksamana Cengho dengan angkatan perangnya yang berjumlah 27.000 orang. Di antara mereka sebagian besar mereka adalah Muslim, membantu penyebaran agama Islam di sini dengan misi tukar menukar keramik, kemudian juga pengenalan budaya dan seni Cina yang kemudian diadopsi oleh kita. Tapi untuk bangunan sendiri kita sudah tahu, sudah menerapkan pola bangunan seperti ini. Nah, begitu. Nah, ini ada meja hias. Ini meja hias untuk apa? Nah, ini sebetulnya hanya untuk ini saja, bercermin. Ya, jadi meja ini digunakan itu ketika pengunjung itu mau menghadap ke raja, ya, atau ke masuk keraton, mereka itu berhias, maksudnya memantas diri gitu untuk masuk ke keraton. Ya, ini hanya fasilitas yang disediakan oleh keraton dulu untuk para tamunya. Nah, hanya seperti itu. Gerbang namanya Buk Bacem, ini termasuk
sebetulnya gapura. Kalau gapura itu dia tidak ada ini, tidak ada atapnya, jadi tumpukan bangunan seperti ini material, ya. Tapi ini dibangun era orang Eropa masuk ke Cirebon. Makanya ini seni bangunannya ini pengaruh dari Eropa, bisa dari timur juga bisa, di mana bangunan ini, tiang-tiang ini merupakan simbol apa, lambang atau tip ini apa, model-model dari Eropa seperti ini. Kemudian di atasnya itu ada motif batik itu Cina begitu. Kemudian ditempelkanlah keramik ini, ini keramik dari Cina untuk menyimbolkan bahwa menunjukkan ini simbol-simbol yang dipengaruhi oleh kebudayaan Cina atau kebudayaan Timur. Nah, kemudian Belanda menempelkan porselen-porselennya untuk mengimbangi pengaruh kebudayaan Cina yang ada di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini gapura seperti ini dinamakan buk bacem. Buk itu berasal dari bahasa Banda, bah artinya melengkung. Begitu. Nah, ini makanya gapuranya melengkung. Ya. Ini ngambil kayak gini itu dari mana, Mak? Arsitekturnya? Nah, ini sebetulnya ada masyarakat di Cirebon itu yang ahli memahat dan juga membuat furniture, yaitu Desa Kaliwulu. Nah, sampai sekarang juga di desa itu masyarakatnya masih mempunyai kegiatan semacam itu. Nah, jadi ukiran-ukiran di sini asli dari Cirebon, dan juga pemahatnya itu kebanyakan itu dari desa tersebut. Nah, saya tidak bisa memastikan apakah ini hasil orang Kaliwulu atau bukan, tapi yang sudah zaman dahulu itu pemahatnya atau pembuatnya itu dari sana. Itu ahli kayu semuanya di sana. Nah, ini di sini juga terdapat simbol-simbol seperti Ganesha, gajah sebagai fondasi, ya. Nah, di sini juga kita lihat terlihat sekali ini belalainya gajah. Ini adalah simbol-simbol Hindu, di mana gajah itu sebagai fondasinya ilmu pengetahuan. Jadi kita itu harus mempunyai dasar pengetahuan, begitu. Kalau ingin dimuliakan sebagai manusia. Jadi yang namanya menuntut ilmu dalam ajaran Islam itu adalah wajib. Nah, itu pada waktu itu seni yang berkembang di sini adalah Hindu. Makanya Islam untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut mengambil simbol-simbol dari peradaban Hindu-Buddha seperti itu. Jadi ada semacam percampuran, tapi bukan percampuran ajarannya, agamanya bukan. Ini hanya bagian dari seni saja. Nah, jadi kita nggak boleh salah menafsirkan. Mari kita lihat. Nah, ini kita lihat bangunan namanya Langgar Alit. Silakan itu di shoot. Nah, itu nampak bangunan joglo seperti itu. Di atasnya itu ada mamolo, lambang bahwa bangunan ini dimuliakan. Jadi ini tempatnya keluarga sultan dan pengurus masjid Agung Sang Cipta Rasa itu kalau tadarus Quran itu di sini. Kalau bulan Ramadan sampai sekarang. Nah, ini bangunan seperti ini, seperti yang sudah saya katakan, joglo itu tiangnya itu berbeda-beda makna dan juga jumlahnya. Mari kita lihat yang ini. Nah, ini kalau yang lainnya itu bagian tengahnya disangga dengan 4 tiang. Tapi ini satu tiang besar, tapi satu tiang besar ini dipecah menjadi 4 dan 5 yang di tengahnya itu melambangkan lambang pemersatu. Itu melambangkan dunia mempunyai 4 unsur, yaitu api, air, udara, dan tanah. Juga untuk menyatukan mazhab-mazhab yang ada di Cirebon, yaitu Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki. Nah, seperti itu. Kemudian juga di simbol-simbol yang ada di keraton ini, tiap bangunannya itu selalu ada bunga lotus atau teratai, lambang kekuasaan raja. Nah, seperti kita lihat di sini juga terdapat, langsung aja di shoot. Nah, ini, nah itu di sana itu ada simbol-simbol yang di dinding-dinding itu terdapat lambang-lambang bunga teratai atau lotus. Nah, begitu. Bunga teratai atau lotus itu hidupnya di atas air, sama seperti raja yang hidupnya selalu ada di atas.
Nah, seperti itu. Kemudian ini bercampur dengan bergaya Eropa. Ini bangsa Pringondani, kita lihat pintu dan juga jendelanya itu gaya-gaya dari Batavia seperti ini, ya. Gitu. Itu arsitekturnya dari mana? Ini Eropa. Ini Eropa, kita lihat. Tapi bentuk bangunannya tetap bangunan joglo. Nah, begitu. Tapi temboknya kita lihat dinding-dindingnya itu Eropa. Nah, seperti itu, ya. Ini namanya Bangsal Prabayaksa, tempat menerima tamu. Nah, ini di sini keratonnya itu bentuk bangunannya seperti ini, ya. Nah, itu atasnya itu tajam, lalu turun ke bawah. Ini maksudnya berfungsi bangunan ini supaya apa yang ada di dalam itu dingin, jadi tidak kepanasan. Jadi sampingnya itu rendah. Terus juga kalau seumpamanya hujan ini, kalau ada tetesan air jatuh ke bangunan ini, maka air itu akan langsung turun ke bawah, cepat ke bawah. Jadi untuk menghindari kebocoran di dalam, begitu. Nah, itu fungsi dan arsitektur yang ada bergaya di sini di keraton. Ujung-ujungnya itu ada gambar bentuk seperti binatang seperti itu. Nah, itu cangak atau binatang semacam angsa, ya. Nah, itu senjata milik dari Raden Walang Sungsang yang berbentuk seperti itu, seperti cangak binatang. Jadi semacam hewan angsa begitu. Nah, itu sebetulnya leluhurnya kujang. Lalu kemudian dibuat senjata yang namanya cangak ondol yang menyerupai seperti itu, ya. Sumur melewati suatu pintu ya yang rendah. Nah, ini untuk menandakan bahwa kita itu harus hormat kepada tuan rumah, atau hidup kita itu harus rendah hati. Nah, ini kita lihat di sini terhalang oleh gubyok, ya. Ini fungsinya sebagai pemisah atau penghalang agar orang itu tidak leluasa dari luar itu memandang masuk ke dalam. Nah, kita untuk masuknya makanya berbelok. Itu sebetulnya bagian dari Feng Shui sebetulnya. Ya, kita lihat ini pintunya ini rendah. Bangunan seperti ini adalah reruntuhan dari zaman dulu tahun 1430. Nah, itu nampak motif-motif batik wajik seperti itu. Terus juga ada reruntuhan bangunan dan juga kolam. Dan kita lihat bagian dari bangunan ini yaitu sumur. Sumur itu peninggalan dari zamannya Sunan Gunung Jati dan Raden Walang Sungsang, di mana tempat untuk bersucinya beliau di sana. Ya, ini di sini ada pohon besar. Ini pohon sudah ratusan tahun. Namanya pohon apa? Ini pohon lo. Pohon. Kemudian di sini terdapat sumur, namanya sumur. Ini sumur 7. Dinamakan sumur 7 karena di sumur itu terdapat 7 lubang yang arahnya ke air laut. Sumbernya dari air laut. Nah, tapi dia tidak asin. Nah, ini sumurnya. Nah, ini sumur 7. Ya, coba ini diperlihatkan. Itu kedalaman sumurnya berapa? Kira-kira 4 meter. Kemudian dari sini arahnya itu jalurnya ke sana. Nah, itu ke laut, di sana itu laut. Nah, itu makanya ada tembok melengkung. Tembok itu untuk menandakan di bawah tembok itu, fondasi itu ada aliran air yang arahnya ke sana, ke laut.
Nah, oke, sekarang kita ke suatu tempat pertemuan bangsal yang biasa digunakan oleh Sunan Gunung Jati atau Raden Wangsa untuk menemui tamunya. Nah, ini oleh pasebannya ini tidak lepas dari bentuk bangunan semacam ini. Ya. Nah, jadi bangunan itu ada yang mengkerucut, bentuknya limas. Ya, tapi intinya bangunan itu untuk menandakan bahwa bagian tengah dari bangunan itu dia harus tinggi, itu supaya bisa memberikan kenyamanan yang ada di dalam. Ya, berbagai filosofinya sudah saya jelaskan tadi. Ya. Nah, adapun tempat ini masih ada yang aslinya, yaitu tiang-tiangnya yang di sana ada plat warna kuningnya itu yang aslinya ya. Kita lihat yang aslinya. Nah, itu. Ya. Kita ini aja. Ini aja. Kemudian di sini terdapat bangunan-bangunan, di mana ini bangunan-bangunan ini seperti bangunan semacam pertapaan. Kalau kita lihat itu merupakan taman, itu bagian dari bangunan keraton. Nah, kita lihat ini bentuknya bangunan-bangunan ini zaman Hindu-Buddha. Nah, bagaimana itu di sana tidak ada bentuk bangunan yang berarti, sebetulnya itu hanya tempat untuk ini aja, itikaf begitu. Bangunannya sama seperti bangunan-bangunan yang lain, itu masih sama, itu hanya dimasuki oleh laki-laki seperti itu. Nah, yang penting yang akan kita sampaikan ini adalah bangunan yang ini. Nah, ini adalah bangunan kuno yang mungkin pada episode sebelumnya sudah pernah diambil barangkali. Nah, ini arsitekturnya dari mana? Nah, ini ini pengaruh dari kerajaan Pajajaran. Kemudian juga pengaruh dari Jawa juga, raja-raja Jawa. Jadi ini bentuk semacam ini seperti kolam atau taman air, tapi bentuknya seperti gua-guaan dan bentuk-bentuk candi. Nah, seperti ini. Nah, ini dalam pembatikan. Nah, ini dijadikan oleh para pembatik, dijadikan salah satu motif. Nah, ini motif-motifnya seperti ini. Nah, gambar-gambar di batik. Kalau saudara pemirsa itu lihat, berkunjung ke Cirebon, mengunjungi desa-desa penghasil batik seperti Trusmi contohnya, di Keraton juga ada begitu. Kalau mau lihat silahkan. Nah, itu di situ ada motif-motif batik yang semacam ini, mengambil bentuk bangunan ataupun simbol-simbol yang ada di keraton. Nah, di sini ada reruntuhan gapura-gapura semacam itu, ya, atau itu dulunya tempat perapian diduga. Kemudian juga di sini terdapat sumur-sumur. Nah, di sini ada sumur yang digunakan oleh Sunan Gunung Jati dan Raden Walangsungsang, namanya sumur Agung. Nah, ini sumurnya seperti itu. Nah, itu sumurnya besar. Dalamnya berapa? Dalam kedalaman sumur itu hanya 3,5 meter atau 4 meter, tidak terlalu dalam sumur-sumur di sini, tapi sudah mampu menampung air yang cukup besar. Begitu. Jadi kalau diambil oleh masyarakat pun dalam jumlah banyak pun airnya itu tidak berkurang. Begitu, tidak berkurang terlalu banyak. Ya, berkurang sih berkurang, tapi tidak berkurang banyak gitu. Memang dalam acara-acara besar seperti Maulid Nabi itu banyak juga orang yang mengambil air, tapi kemudian dengan mudah air itu bisa naik lagi di sini. Nah, begitulah
penjelasan yang ada di keraton. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Sumur Agung, yang dimana Sumur Bandung. Nah ya, yang katanya di sini mitosnya itu airnya tidak pernah habis, walaupun sebanyak apapun tidak pernah habis, dan eh, itu kedalamannya hanya perkiraan 3,5 meter. Dan wallahualam, kita nggak tahu gimana mitosnya, masih banyak juga mitos-mitos seperti buaya putih, terus sama lukisan Prabu Siliwangi. Kita serahin semua sama Allah lagi, kita jangan lupa untuk berdoa, karena yang mengabulkan semua rezeki, semua aktivitas kita itu kita sendiri, dan kita meminta kepada Gusti Allah tersendiri. Oke, kita langsung saja ke Elang Nonong untuk penutupannya. Oke. Jadi jangan lupa juga kalian like, komen, dan subscribe jika kalian ingin berkunjung di Keraton Kasepuhan ini, bisa menemui Raden Namnung, saudara saya, yang dimana sebagai narasumber atau pemandu Keraton Kasepuhan. Oke, langsung saja, saya Rizky. Barangkali ada yang dipesan-pesanin? Ya, mungkin sedikit tambahan mengenai lokasi-lokasi yang kita lalui, bahwa Keraton Kasepuhan ini dulunya merupakan pusat pemerintahan yang pertama di Jawa. Jadi sewaktu raja pertamanya Syarif Hidayatullah mendirikan keraton ini, sebelumnya sudah ada keraton, yaitu Keraton Pakumwati awal, yang diperintah oleh Raden Walangsungsang, Pak D-nya atau uatnya Sunan Gunung Jati. Nah, Raden Walangsungsang membangun keratonnya dengan dilengkapi oleh sumur-sumur, yaitu di sekitar kita. Nah, ini adalah lokasi, silahkan di shoot. Nah, ini adalah lokasi di mana istananya Raden Walangsungsang berada. Nah, di sini pula Sunan Gunung Jati membantu pemerintahan Pak D-nya sebagai tumenggung waktu itu, masih muda usianya, kurang lebih 25 tahun. Nah, kemudian Syarif Hidayatullah, karena kecakapannya, kepandaiannya dalam ketatanegaraan, maka beliau diangkat menjadi raja akhirnya oleh Pak D-nya Raden Walangsungsang. Dan Sunan Gunung Jati kemudian membangun Keraton Pakumwati yang lebih besar. Nah, di manakah Keraton Pakumwati itu? Yaitu yang kita lihat tadi, dengan seni-seni bangunannya yang terpengaruh oleh Feng Shui, dan juga keraton itu dipengaruhi oleh Eropa, karena setelah era pemerintahan Sunan Gunung Jati, keraton ini direbut oleh Belanda. Nah, di tahun 1678 VOC menanamkan pengaruhnya dan menjalin hubungan dengan keraton Cirebon. Jadi pembauran budaya asing baik di pribumi sendiri, yaitu antara Jawa, Sunda, kemudian juga ada Melayu, dan kemudian juga ada dari bangsa Eropa, kemudian juga bangsa asingnya dari Cina, kemudian dari India, dari Arab, itu masuk ke sini. Nah, dulu sebelum keraton ini dijadikan pusat pemerintahan, awalnya ada pusat keramaian di Cirebon ini yang banyak dikunjungi oleh orang. Nah, itu letaknya di mana? Kira-kira 5 kilo dari sini, yaitu Pesambangan atau Astana Gunung Jati sekarang, yang merupakan lokasi pemakaman Sunan Gunung Jati dan keturunannya. Nah, di Astana Gunung Jati itulah merupakan tempat beristirahat, bertemunya para pedagang-pedagang menghadap kepada Syah Bandar, waktu itu penguasa wilayah yang merupakan bawahan dari kerajaan Pajajaran. Nah, pelabuhan di Cirebon sangat ramai waktu itu, banyak dikunjungi oleh orang-orang asing yang membawa ajaran Islam waktu itu. Kemudian juga ekspedisi Laksamana Cheng Ho pernah mendarat di Cirebon tahun 1415. Dari sini membawa pengaruh besar, pengaruh Cina itu semakin kuat. Nah, setelahnya eranya berganti, kemudian pusat keramaian oleh Raden Walangsungsang yang waktu itu bertakhta di Cirebon, di kota Cirebon sekarang lokasinya, itu memusatkan pusat keramaian di kota Cirebon yang sekarang, yaitu di Desa Lemah Bungkuk awalnya. Itu
itu. Lalu di desa tersebut dibuatlah keraton, yaitu Keraton Pakumwati yang sekarang bernama Keraton Kesepuhan. Nah, seperti itu. Nah, untuk lebih lengkapnya, lebih jelasnya silahkan Anda kunjungi Keraton Kesepuhan, baik mengenai sejarahnya atau juga hal-hal yang lain tentang nilai-nilai dari kebudayaan atau juga bangunan, seni arsitektur, kemudian juga pengaruh Jawa, kebudayaan Jawa, kemudian juga hubungannya dengan Sunda atau juga dengan Tiongkok. Nah, itu bisa Anda bertanya kepada pengunjung, kepada pemandu. Nah, itu saja dari saya. Mudah-mudahan membawa keberkahan dan juga saudara pemirsa, ini diharapkan juga ini suatu masukan yang baik ya untuk mengawali bagi para pemirsa ingin memperdalam sejarah Indonesia pada umumnya, bisa mengambil salah satunya itu awalnya itu dari Cirebon dulu. Nah, dari sini nanti bisa ditarik ke belakang, mungkin ke Kerajaan Pajajaran, hubungannya dengan Majapahit, Mataram ke belakang, atau juga dengan hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di Jawa seperti Pajajaran, kemudian juga Banten dan lain sebagainya. Nah, kemudian masa-masa kerajaan semasa dengan Cirebon yang ada di luar Pulau Jawa, seumpamanya kerajaan-kerajaan di Kalimantan, kerajaan di Sumatera. Nah, bisa ditarik dari Cirebon dulu. Nah, silahkan, ini semoga bermanfaat bagi saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Nah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Oke, banyak sekali manfaat yang kita dapat di Keraton Kesepuhan ini, dan bagi kalian ini sebuah saran dari saya. Jangan menyebarkan berita hoax, karena berita hoax itu nggak bagus. Lebih baik kalian menggunakan aktivitas-aktivitas yang positif, seperti kayak kami dibantu sama anak-anak siswa SMA 8, yaitu Tovan, Dimas, dan masih ada lagi si Faisal serta Kapsa, dan saudara-saudara saya yang sudah membantu. Oke, nanti kita akan membawakan seni dan budaya. Seperti apa seni dan budaya itu, kita akhiri. Saya Rizky. Saya Raden Nanu. Oke, bagi kalian yang ingin berkunjung, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan temui pemandu setempat. Oke, see you dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.